Cuman nanti kalian perlu ingat teman-teman bahwa analisis ini itu adalah kalian itu diberikan batasan waktu 15 menit buat BP, 30 menit buat Asian. Tadi masih kelamaan nih diskusinya, tapi nggak apa-apa. Ini karena masih awal ya, masih awal banget teman-teman ngelakuin ini, so aku masih maafin. Maksudnya kayak masih nggak apa-apa gitu. Tapi untuk next time, coba tolong nanti diskusinya bisa lebih dipercepat lagi dan bisa lebih cepat lagi menulis analisis argumennya. Ya, jadi supaya 15 menit itu betul-betul bisa terpakai dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita lihat di analisisnya Ayu. Ayu ternyata sendirian ya. Tadi teman timnya ternyata mungkin kelempar atau apa, nggak tahu ya. Nah, si Ayu, dia mencoba menjelaskan tentang trennya itu adalah religious leader itu udah starting to get into political party. Betul. Problemnya akhirnya many political people are having so much problems towards society. Nah, tapi di sini problemnya Ayu masih terlalu general. Ya, Ayu? Jadi Ayu harus bisa men-state kira-kira apa sih sebenarnya problem yang dimiliki oleh politician, misalkan kayak gitu. Ternyata problemnya apa? Misalkan bisa dijelasin tentang masalah distrust atau tentang masalah atau tentang masalah politisi emang mereka bermasalah gitu. Dalam artian bermasalahnya di sini lebih ke politisi ini udah nggak bisa dipercaya lagi, bahkan government memang udah nggak bisa dipercaya kayak gitu misal. Bisa seperti itu ya Ayu. Jadi Ayu bisa menjelaskan lebih jelas lagi problemnya. Nah, status quo di sini Ayu menjelaskan regulation untuk menghandle problem. Jadi problem yang dimaksud Ayu di sini itu bisa berarti korupsi, bisa berarti orang-orang yang tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan regulasinya atau kebijakan tidak sesuai dengan aturannya kayak gitu kan. Nah, terus di sini Ayu menjelaskan argumen yang pertama, religious leaders are allowed to give their opinion to the politician. Oke, tapi di sini kayaknya belum ditulis semua sama Ayu ya. Nah, tapi Ayu di sini menjelaskan, ini sebenarnya ada point of view yang bagus banget ya, yang ini nih. Point of view Ayu yang menjelaskan bahwa religious leaders itu bisa memberikan their opinion, di mana opinionnya mereka itu bisa memberikan nuansa trusted sama nuansa honest. Jadi kayak jujur sama dia itu trusted gitu, kayak gitu kan Ayu. Nah, framingnya Ayu ini bagus sebenarnya untuk menjelaskan kalau memang religious leader itu mereka bisa jujur dan mereka bisa dipercaya. Tapi Ayu lupa sama satu penjelasan Ayu. Apa penjelasannya? Apa bedanya religious leader yang ngomong dengan orang biasa misalkan? Kayak gitu Ayu, ya. Jadi Ayu bisa menjelaskan di situ. Misal gini, kalau kita mau mencari orang yang trusted, kita bahkan bisa menggunakan expert kan. Misalkan kayak dia ahli politik, dia ahli apa gitu, kita bisa ngomong kayak gitu Ayu. Tapi apa bedanya para expert ini dengan religious leader gitu misalkan? Ada responsibility apa yang membuat mereka berbeda kayak gitu. Sampai-sampai religious leader lah yang harus memberikan opinionnya. Kayak gitu ya. Oke Ayu, gimana? Ayu, Izzy, sama Hana buat first time latihan speech. Gimana rasanya? Bisa ya kira-kira untuk diimprove lagi? Insya Allah, Kak. Insya Allah bisa ya. Oke, sip. Aku yakin kok kalian sangat potensial by the way. Bisa diimprove banget. Oke, sekarang kita masuk ke mosi yang kedua ya. So now we are going to talk about second motion. Under this house as the prominent religious leader of major organized religion would promote any interpretation, doctrine that says that the determinant factor of entering heaven is good deeds and not the level of faith. Okay? The government team, Fikri and Icha, and the opposition team is Satria. Oke, Satria. Oke, let's call sebelumnya di sini udah ada ya? Fikri ada? Kalau nanti ngomongnya gantian boleh nggak, Kak? Gantiannya baru nyoba buat satu argumen. Oh, nggak apa-apa Fikri. Boleh. Kalau Ica ada ya juga ya? Oke, ada Ica. Ada, Kak. Oke, kalau siapa nih? Satria, Damar ya? Damar Satria ada ya? Oke, bisa mulai ya? Satria bisa bersuara ya, Satria? Satria? Apa kelempar ya Satria? Halo, Satria? Di chat nih. Kak, boleh di-share lagi link argumen? Oh ya. Satria kelempar ya? Apa gimana nih, Satria? Suara aku kedengeran kok, Kak. Ada di room kok, Satria. Oh, ada di room. Oke. Tapi semoga aja dia denger ya. Oke, kalau kayak gitu, let's start the debate. We call Prime Minister, we call Fikri duluan ya. We call Fikri as Prime Minister, the time is yours. Here.
Ini langsung, Kak. Halo Kak, tes. Ya, oke. Fikri dulu ya. Kalau Ica dulu boleh nggak Kak? Suaranya ini Suara siapa ya? nggak bisa. Halo, halo. Tes 1. Halo, halo. Ya, udah oke. Bagus, bagus. Oke. Bisa Satria? Kalau Ica dulu boleh nggak Kak? Oh, boleh. Oh, Ica dulu ya maunya. Oke. Oke, sip. Oke, so we call first speaker, Prime Minister, Miss Ica. The time is yours. Sit here. So our motion today is this House as the prominent religious leader of major organized religion will promote any interpretation or doctrine that says that the determinant factor of entering heaven is good deeds and not the level of faith. The development of increasingly sophisticated technology makes faith decrease, with social media being used inappropriately. If faith is wavering, it also creates a bad influence. A person's level of faith changes good deeds into bad ones. With the da'wah from the scholars to invite good behavior, it is very useful for millennials humans, so they don't fall into doing bad or despicable things and keep doing good deeds. So today I'd like to talk about the topic of clothes are not associated with someone religion. Why clothes are not associated with someone religion? Religion is about their belief. Fikri, So as long as Fikri tunggu dulu. Apa namanya tadi? Tadi Ica udah kelar ya. Nah, terus habis itu setelah Ica kita panggilkan dulu pembicara pertama dari tim kontra. Setelah itu baru Fikri ya. Oke? berarti kalau mau argumen nungguin soalnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini apa namanya? Oh, jadi tadi Ica itu bikin tren status quo sampai status quo-nya, tapi Yes. argumennya, oh alah gitu ceritanya. Oh, Yes. oke. Tadi aku pikir Ica bakal baca semua, terus Fikri bakal itu. Oke, nggak apa-apa kalau gitu Fikri duluan aja. Lanjut aja berarti Okay. Fikri. So I'd like to talk about the topic of clothes are not associated with someone religion. Why clothes are not associated with someone religion? Religion is about someone's belief. As long as they do good, make good deeds, and not harm people, it's okay for someone to have different opinion. This make our social interaction more open-minded, and makes people not to think that someone has different beliefs, so we can be friends with them. But this topic make people do everything with their clothes without restriction, and may they disrespect local beliefs or other deeper beliefs. The fact in another country with the same religion and as a major tool, they don't judge people by their looks and interpret them from one religion, and make religion problem among people in their country become a minor problem. So that's all the reasons why we don't judge people by their looks. Thank you. Oke, thank you. Jadi tadi Ica as Prime Minister spend 50 seconds, 50 detik, Fikri spends 1 minute. Okay, so to continue the case, we call leader of opposition, first speaker from opposition team, to Mr. Satria. The time is yours. Here. Kak, Satria. maaf, belum sama sekali. Belum sama sekali. Satria Iya. sama sekali. Iya, Kak. Kalau di kertasnya tadi udah nulis belum? Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali juga. Ya udah Iya. nggak apa-apa kayak gitu. Diisi ya, Satria ya. Iya, Kak. Diisi sekarang ya, bisa ya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, sekarang aku mau juga ini nih, mengkomen dulu Fikri sama Ica. Ica sama Fikri juga baru pertama kali debat atau udah pernah sebelumnya? First time. First time ya, oke. Ica juga? Iya, Kak, first time.
Oke, bagus. Semuanya pertama kali nih ya. Nah, sekarang gini, Fikri sama Ica, berarti tadi dari diskusi kalian sekitar 30 menit, kalian itu baru membuat tren problem status quo sama satu argumen gitu ya. Nah, terus impact-nya di sini padahal banyak. Kalian udah menjelaskan nih impact-nya banyak ya. Ada millennial teenager, ada cleric. Cleric ini siapa? Fikri, cleric Kayak siapa? kayak ustadz gitu. Oh, oke. Berarti kayak religious leader gitu ya. Yes. Terus general public, ini maksudnya masyarakat umum ya? Iya, maksudnya Oke. masyarakat umum. Oke, ini nanti society gitu ya, terus Islamic education. Oke, bagus di sini ya. Jadi ide kalian nih, aku nggak nyangka loh kalian berpikirnya seperti ini gitu. Aku tuh tadi berpikirnya kayak lebih filosofis gitu, tapi ternyata kalian bisa mengambilnya ke level yang sangat praktikal. Jadi kayak kalian mengambil dari memang contoh nyata yang terjadi di kehidupan kalian gitu ya. Jadi makanya di sini judul argumen 1 tentang gimana clothes itu are not associated with someone's religion. Oke, betul. Ini juga bisa sebenarnya. Nah, terus, tapi di sini coba deh, kita ingat nggak kemarin analisis tentang keywords? Ingat ya, di house-nya di sini kira-kira siapa? Ica sama Fikri. Religious leader. Betul, oke, betul. Religious leader ya. Nah, terus di house-nya kan mereka nih, yang pengen mereka lakuin adalah ngepromot kalau orang tuh bisa masuk surga bukan karena mereka itu taat gitu, tapi karena mereka melakukan good deeds gitu ya, karena mereka melakukan hal-hal baik gitu. Nah, itu bagus, itu bagus. Nah, cuman coba kita lihat sama-sama terkait tren yang diangkat sama Fikri sama Ica nih. Coba ya, kita lihat. Kita mau membahas tentang ini, level of faith. Ini ya. Terus, tapi kalian membawa masalahnya itu atau yang menyebabkan ada level of faith-nya ini itu adalah teknologi. Kalian ngebawanya ini, ya. Kita lihat nih. Nah, pertanyaan aku adalah apakah sophisticated technology ini itu berhubungan nggak sih sama apa? Sama metode pengajaran para ustadz ini? Karena kalian lagi ngebahas tentang kepercayaan ini. Nyambung nggak kira-kira? Gimana menurut Ica sama Fikri? Menurut aku nyambung, Kak. Kenapa nyambung, Ica? Coba, Ica. Gimana, Ica? Alasannya kenapa bisa nyambung? Itu tadi kan tentang teknologi yang dipakai buat dakwah, Kak. Terus? Nah, yang jadi problem tuh terkadang sosial media itu kan dipakai sama orang banyak ya, Kak, ya. Ada yang dari dulu emang perbuatannya udah baik atau memang yang masih buruk gitu. Jadi masyarakat luar tuh kayak harus memilih mana yang harus dijadiin panutan. Terus? Udah gitu, Kak. Masih bingung. Oke. Masih bingung ini, kalau aku ngelihat dari penjelasannya Ica, masih kerasa masih bingungnya. Nah, sekarang coba kita uraikan satu persatu lagi ya, seperti yang kemarin udah dijelasin terkait masalah keywords ya. Di sini kan di source-nya udah jelas, yaitu kita ngomongin prominent religious leader ya. Ini di source-nya kita, gitu ya. Terus kita udah jelas nih, apa yang bakal dilakuin oleh mereka. Ini, promote ini kan, interpretation ini. Dipromotnya apa interpretation-nya? Bahwa ini, heaven itu karena good deeds, bukan karena level of faith. Gitu. Nah, sekarang coba deh. Kalian coba ngerasa nggak sekarang, kalau ada di dunia kita yang sekarang nih, di dunia kita yang saat ini, orang-orang tuh gampang banget menyebarkan isu, kalau memang ini arahnya mau ke masalah teknologi ya, menyebarkan isu atau bahkan melabel. Jadi kayak orang tuh sering bilang kayak gini, oh, you are religious enough. You are very loyal to religion. Misal ada orang yang ngomong kayak gitu. Terus ada orang yang bilang, kalau kamu tuh, kalau yang kayak gini tuh kafir, kalau yang kayak gini tuh pendosa, kayak gitu. Pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Atau bahkan lagunya Awkarin zaman dulu deh. Apa namanya? Kalian semua suci, aku penuh dosa. Pernah dengar itu nggak? Ica. Iya, Kak. Pernah ya? Nah,
kalau kita perhatikan Mosi ini, sebenarnya itu yang mau dibahas. Jadi itu trennya. Jadi trennya itu adalah apa? Bisa kalau mau ngomongin sophisticated technology, tapi ini baru trennya ini menyebabkan apa kira-kira? Misal, sophisticated technology makes faith decrease. Ini masih kurang jelas. Maksudnya faith decrease itu kayak apa? Karena harus fokus ke masalah ini. Kan kita lagi ngomongin tentang siapa sih yang bisa pantas masuk surga loh. Ini kita lagi ngomongin tentang itu dalam agama ya. Ada dua perspektif. Ada orang yang bilang kayak gini, sebaik-baiknya kamu, kalau kamu itu nggak pakai kerudung, kamu itu bakal masuk neraka. Ada yang ngomong kayak gitu, ya kan? Terus ada lagi yang ngomong kayak gini, sebaik-baiknya kamu, kalau kamu itu tidak Islam, kamu akan masuk neraka. Kayak gitu kan? Kayak gitu kan yang ada. Nah, jadi itu yang bisa dibawa, dan itu yang bisa dijelasin di dalam tren. Yaitu apa trennya? Trennya adalah itu tadi, judging. Jadi everyone very easy to judge another one. Kayak gitu. Everyone, bahkan judging ini bukan hanya terjadi antara agama Muslim dengan non-Muslim atau agama satu dengan yang lainnya, tapi juga terjadi di intra-religion, di dalam agama kita. Yang kita ini tersegmentasi menjadi berbagai jenis aliran, ya kan? Baik itu misalkan kita sama-sama semua penganut ahli sunnah wal jamaah gitu kan. Kita semua adalah yang percaya sama sunnah Nabi, dan kita semua percaya sama Al-Quran, misalnya kayak gitu. Tapi di dalam kepercayaan kita ini, cara kita mempraktis agama itu kan beda-beda. Nah, kayak gitu. Itu trennya. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa menganalisis trennya seperti misalkan trennya kayak gini ya. We are living in the society where everyone can freely choose their religion practices. Kayak gitu kan. Bisa kayak gitu. But then it creates another problem. The problem of judging which one which one superior, which one inferior. Kayak gitu. Jadi superior itu be seen as the one who has this highest level of faith. Those are superior, the one yang have the lowest level of faith. Kayak gitu misalkan. Itu tren. Itu tren sama problemnya. Nah, judgment ini that we don't want to continue judging people based on the level of their faith as religious leader. We want to change the method. Coba kalau kalian perhatikan. Ini kan sebenarnya sebuah metode pengajaran para religious leader ya. Jadi ini adalah metode pengajarannya para pemimpin-pemimpin Islam sebenarnya, bukan Islam ya, bukan cuma Islam di sini. Jadi semua agama, baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semuanya bisa masuk di sini. Ya, kayak gitu. Kayak gitu Ica. Gimana? Ica sama Fikri bisa nangkep nggak yang aku maksud? Iya Kak, lumayan lah. Bisa ya, Ica gimana? Bisa dikit-dikit, Kak. Bisa ya, dikit-dikit. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kalian kayak gini, coba kalian, ini kan udah salah satu, aku nih sengaja kasih kalian contoh yang kalimatnya, mosinya lumayan panjang-panjang ya. Jadi supaya bisa membicarakan mengenai metode dakwah sebenarnya. Iya kan? Metode dakwah mana sih yang betul? Bukan yang betul, yang lebih baik. Apakah mendakwah berdasarkan good deeds, mana yang do good sama do bad aja, atau berdasarkan level ketaatan, kayak gitu. Oke, jadi itu yang lagi kita sementara bahas di sini ya. Itu ya Ica sama Fikri. Setelah itu, sekarang kita lihat di analisis argumen kalian. Analisis argumen ini betul, ini membahas tentang gimana sih sebenarnya clothes itu are not associated with someone's religion. Cuman di dalam analisis ini, menurut aku, analisis ini udah oke, betul. Jadi kayak gimana sih sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama do good sama do bad gitu misalkan. Tapi di bagian evidence, di sini ada evidence ya. The fact that in another country with the same religion and as a major two, they don't judge people by their looks and interpret them from one's religion and makes religion problem among people become minor problem. Nah, di bagian penjelasan ini belum sebagai evidence, Fikri ya. Jadi ini baru sebagai penggambaran keadaan evidence-nya. Jadi bisa misalkan Fikri mengambil contoh. Misal kayak gini ya. For example, kayak gini. A sexiest person in the world, jadi orang yang paling berpakaian minim ya, jadi yang seksi gitu, sexiest person in the world yang kebanyakan wearing mini skirt atau mini dress atau stuff, mereka itu misalkan do campaign, to apa? Misalkan to protect humanity. Mereka fit
mereka sharing their food to poor people, misalkan kayak gitu kan. Itu adalah good deeds. That's the example of good deeds. Tapi another example, for example ya, ini cuma example aja ya teman-teman. Kalau emang kita judge a person by the clothes, kita bisa bilang, those people who wear burqa, misalkan, juga sometimes they become terrorists. Nah, tapi the question will be, is their burqa means level of faith for Islam? Kayak gitu kan. Kan no. It's supposed to be no. Bukan. Nggak ada satupun religion yang mau disamain dengan atau diasosiasiin dengan kegiatan terorisme gitu kan. Hanya karena mereka menggunakan identitas muslim, mereka memakai burqa, mereka memakai cadar, sorban, akhirnya mereka dikira sebagai muslim. Padahal we don't know the faith. Kita nggak tahu sebenarnya mereka muslim apa enggak. Tapi itu ya bisa jadi mungkin mereka muslim, tapi mereka do bad deeds. Mereka melakukan hal yang buruk di sini. Jadi mereka nggak bisa kita nge-count mereka untuk go to heaven. Kayak gitu misalkan contohnya. Jadi kayak gitu ya contohnya Fikri ya. Jadi Fikri bisa mengambil contoh seperti itu. Gimana Fikri kira-kira? Bisa ya? Oke. Nah, tapi ingat Ica sama Fikri bisa ya kalian diskusi lanjutan. Tadi aku udah bantuin, nanti silakan diganti ya. Tolong diganti trennya sama diganti problemnya. Terus ini kan argumennya baru di level mungkin millennial teenager ya. Tapi belum bisa kalian membahas tentang masalah ini sikleriknya, atau tentang masalah publiknya, atau tentang masalah Islam education-nya, kayak gitu ya. Jadi coba ditambahin lagi. Oke? Fikri sama Ica silakan ditambah ya. Oke, kita sekarang Satria. Satria udah selesai atau masih nulis? Masih nulis ya? Kalau masih nulis, kita skip dulu Satria, kita langsung ke mosi 3. Mosi 3 ada Akbar sama Nacha sama Felix. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, so we are going to start the third motion. Under this house prefers a word in which religious leader, priests, imams, rabbi, etc. are not seen as having a deeper connection with religious deities, our God or Allah, than regular member of the faithful. Okay. Under the government team, we have Nadila and Akbar, and in the opposition, we have Nacha and Felix. So to start the debate, let's call Prime Minister, we call Nadila. Nadila ya pembicara pertamanya, apa Akbar? Nadila, apa Akbar? Adakah di sini? Akbar? Nacha, adakah Akbar? Nggak ada? Bentar Kak, aku coba cek Oh dulu. iya ya. Kalau nggak ada Akbar, Nadila ya? Iya Kak, di room ini, Zoom ini nggak ada Akbar. Kayaknya ada urusan mungkin keluar jadinya. Oh alah, oke. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Berarti kita langsung skip ya, Nadila Akbar nggak ada. Nacha aja ya langsung. So we start from opposition team. So we call leader of opposition, please Nacha. Felix juga nggak ada ya Nacha ya? Iya, Felix nggak ada. Dari pas yang cash build pertama kakak tentuin, dia kayaknya langsung keluar gitu. Oh gitu. Oh ya udah. Oke, nggak apa-apa. Nacha aja. Oke, silahkan Nacha. Oke, maaf ya Kak, aku on kayak Nggak apa-apa. maaf. Okay, I will start my speech from cek. Yap, kedengeran suaranya. Halo Nacha, ini aku kedengeran. Ya Kak. Aku kedengeran ya? Kedengeran kan? Oke, fix. Oke. Kedengeran. Okay, I will start my speech from 3, 2, 1. Okay, in the others of the motions today, this House prefers a word in which religious leaders are not seen as having a deeper relations with religious disease and the regular members of the faithfuls. So, from this motion, religious leaders, believe or not, it happens to in the trends. So from that now,
we can know that the conditions now, or the current conditions or status quo, that already religious leaders have a deeper connections between priests, imams, or rabbis. All of them have a deeper connections with God. But in these motions, we have the problems that if what the regular members can see and know what they have to do if the religious leaders isn't since having a deeper connections with religious deities. So it's about trusting in the role models. Okay, I'll to for the next, but before that, I will let you know that the impact here is coming to the public, religious leaders, and regular member of the faithful. Why I can say that? Because the first from the religious leaders, it's the role religious leader here as the models. So he is, they are who have the what is it, the materials to let the regular members know what about the religion it is, and what I said before, that it's about trusting between the regular member with the it's not talking about Nacha, suaranya hilang. Suaranya putus. Stop. Nacha? Kelempar ya kayaknya Nacha ya. Cek. Suaranya Nacha itu tadi baru kedengeran suaranya Nacha tuh cuma kedengeran. Coba, masih putus-putus. Suara Nacha tuh tadi cuma kedengeran waktu Nacha ngomong mengenai masalah religious leader as role model. Sisanya nggak kedengeran. Coba. Maaf, bentar aku ganti koneksi dulu. Oh iya, oke, sip. Diulang nggak apa-apa, Nacha? Am I audible, Kak? Yap, audible. Is it better? Yeah, much better daripada yang tadi. Maaf ya. Apa? Ini aku mulai gimana dari awal aja, dari pas masuk ke tadi tuh argumennya. Oke. Going to my arguments, I said that before that the impact here, there are three, namely, namely public, religious leader, and regular member of the faithfuls. The first, I will talk about the religious leader here. Okay, we can say that religious leader here is the role models of us. So, what the religious leaders do, it will be followed by us. And the second, about the religious member of the faithful, it's what the regular members of the faithfuls will see what the religious leaders giving now. Let them know about the religions it is. And the third, about the public, why I put the public in the impact of these motions, because we are talking about the one religions only, but also in the society, in the public, which is
their religion is random, isn't it? Yes, of course. So, well, for examples, you are a Muslim, your neighbors are, it means Christian, I'm forget, is Christians. If um, if you don't have a models for your life in, especially in religions, what your neighbors will see, what your neighbors will talk about you. Oh, maybe he will say, oh my God, you are a Muslim, but you are nothing. I mean, you don't know anything about your religions. It's better me like that. Okay, next. So I have the questions from here. Why the religious leader shouldn't seen as having a deeper connections with religious duties? It's due to basically religious leader. The first basically religious leader will let the regular members know about his religions. So if the religious leader isn't seen having a deeper connection, it will influence regular members to not believe with him, moreover with their religions. Okay, for examples, I'm still talking about a Muslim. If you are a Muslim, what you have to see? If by God, of course, you have to see Al-Quran and Hadith as yours main informations, not from the other people. But it will be easy. It will be easy for you? Of course not. You need help. You need a helping from the role model. Who is the role model? Of course, the religious leader in your religions. That's the first argument. I have the second. If the because we are talking about the religious leaders, about how deep he is. So what we can measure and to know that he is a religious leader, if not from how deep their connections with religious deities. It means we will never know. Maybe it just name for them. He can show his up that he is ustad, that he is praise, but exactly he is nothing. He is like the normal humans. So that's the reasons. And the fact here, I will let you the proof that the fact as the regular members of the faithful will see and follow their own religion leaders who having a deeper connections for their life, of course. So for closings, I will say that that's why religious leaders should have a deeper connections with religious leaders for making religious members believe with their religions. Okay, thank you so much for your attention. Thank you. Oke, thank you Nacha. Nacha spend time 7 minutes ya, 7 minutes and 11 seconds. Oke, Nacha udah pernah debat sebelumnya ya? Aku pernah, tapi kalau Inggris nggak begitu sih, Kak. Oh, bahasa Indonesia sebelumnya? Iya, tapi belajar doang, nggak yang ikut kayak gitu. Belum ikut kompetisi gitu ya? Iya. Nah, oke, kelihatan soalnya ya. Nah, Nacha, Akbar sama Nadila belum muncul ya? Berarti setelah ini nanti kita dengerin Satria ya, habis itu udah. Nah, si Nacha nih kayak gini. Nacha, kamu kemarin juga kan ikut ya, kita belajar sama-sama. Nah, untuk mengenai kamu menganalisis terkait tren, terus habis itu menganalisis yang kedua masalah problem, terus mengenai status quo sama impact, itu sebenarnya udah betul. Jadi udah betul itu apa analisisnya semua ya. Impact-nya juga udah betul yang dijelasin Nacha. Cuma Nacha kayak gini. Nah ini juga yang untuk semuanya ya, untuk semua teman-teman, untuk Ica, untuk Fikri, untuk Ayu, untuk semuanya pokoknya ya dan lain-lain. Di sini kita lihat impact-nya itu di sini tidak berarti dia langsung kita sebutin di awal speech. Jadi nggak perlu ya Nacha. Jadi Nacha cuma setelah ngejelasin problem terus status quo, nanti langsung analisisnya di argumen. Kenapa kayak gitu? Untuk menghindari poin yang sekiranya penting harusnya dielaborasi di dalam analisis areal, itu dihindari untuk disebutkan aja seperjudul gitu. Jadi kayak gitu. Ya, kayak tadi misal contoh.
tadi Nacha itu mau membahas terkait masalah religious leader. Jadi gimana religious leader itu sebagai role model. Itulah kenapa mereka harus dianggap memiliki deeper connection daripada regular members. Kayak gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gitu, Nacha harusnya mengambil analisis impact yang pertama itu dimasukin di area 1. Berarti di analisis argumen 1 ya. Jadi Nacha misalkan bisa menganalisis tentang religious leader misalnya is role model gitu. Jadi nanti analisisnya Nacha adalah ini di dalamnya. Jadi mengenai gimana sih influence-nya itu besar banget kayak gitu ya. Ini adalah assertion-nya. Terus nanti reasoning-nya silahkan dijelaskan posisi religious leader itu sebagai apa gitu. Namanya aja dia leader, berarti harus ada something yang lebih daripada yang sebelumnya kan. Itu kayak gitu Nacha ya. Jadi kenapa? Supaya nanti analisis poin Nacha tuh bisa lebih dalam. Jadi jangan sampai Nacha ternyata udah sebenarnya tadi aku suka loh, maksudnya analisis argumennya Nacha banyak, tapi Nacha masih terpencar-pencar gitu, karena masih belum masih belum terstruktur dengan baik di bagian sini, oke? Nah, jadi bagian awal udah oke, terus nanti bagian sini dimasukin. Nah, terus yang kedua terkait tentang gimana sih sebenarnya environment-nya religion itu sebenarnya si followersnya itu pengen jadi faithful sama religious itu karena apa sih situ? Nah, di situ kan tadi Nacha ngebahas itu juga ya. Nah, itu juga silahkan dibuatin judul di judul argumen 2 Nacha. Misalkan apa kira-kira? Misalkan kayak religious leader ini dia itu nge-influence how the way the members worship God. Misal kayak gitu. Ya. Jadi kalau religious leader itulah misalkan contoh kayak gini. Bagi orang-orang yang berkiblat, bahkan ya kalau kita ngomongin mengenai masalah Kristen sama Katolik, untuk mereka yang melihat misalkan si uskup apa, terus satunya melihat si Romo siapa gitu. Kalau mereka beda caranya mereka memworship God, mereka kan juga ngikut kan? Karena kenapa? Mereka percaya kalau ini nih yang paling betul gitu. Ini nih adalah contoh dari Tuhan, dari cara kita mendekatkan diri sama Tuhan. Bahkan kalau kita, misalkan Nacha ngambil contoh lain, caranya Muhammadiyah sama NU, sholat aja baca doa kunut sama enggak, misalnya kayak gitu kan itu beda juga kan, kayak gitu loh Nacha. Jadi silahkan Nacha bisa masukin itu di dalam analisis RL. Jadi supaya nanti speech-nya bisa lebih tertata. Oke? Jadi nanti aku mau Nacha bisa speech 7 menit, tapi 7 menitnya itu semua idenya Nacha tuh masuk dan terstruktur banget. Jadi kayak orang-orang yang dengerin tuh kayak oh iya betul, kayak gitu. Ya Nacha, oke? Jadi nanti bisa lebih lebih difokusin lagi. Terus tadi kayaknya nggak semuanya Nacha tulis di dalam Google Doc ini. Jadi silakan nanti ditambah ya. Atau bisa jadi oke, Nacha, thank you. Sekarang, now let's call Satria. Satria udah ya, Satria? Satria, adakah di sini? Halo Kak. Ya, Satria nggak usah malu-malu, bisa pasti bisa ya. Halo. Ya. Ya. Tapi argumennya belum selesai, nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Coba, aku mau denger aja dulu penyampaian awalnya Satria kayak yang lainnya ya. Oke. Sekarang Kak. Okay. Hello everyone. Thanks for the time that given to me. So the motion today is membahas tentang this house as the prominent religious leader of major organized religion would promote any interpretation or doctrine that says that the determinant factors of entering heaven is good deeds and not the level of faith. What is the trend of this motion? The trend of this motion is good deeds or behavior is good, but it should be not enough to bring people to heaven. So we have some problem, especially in Islam. We do believe rukun iman that has 6 points of faith. So if people do not have iman in themselves, it may be harm themselves in hari akhir. And also people with good deeds not always shows that they have good iman. People with good level of faith will also have good deeds. So we don't need to consider more about people who has good level of iman. And especially in Islam, we do believe that Muhammad is Rasulullah. This is the one point of the rukun iman. So people with good understanding of this iman would imitate how Muhammad behaved in their society. This motion would impact in who
many people with less literacy of their own religion will easily believe that only good deeds can bring them to a heaven. So they don't need to do prayer more and more. So at the end of the day, it will harm themselves. In the social impact, there will be two part of human society. The one I mean, the one is people who believe that good deed is can bring them to entering heaven. So and the other side is the level of iman is enough to entering themselves to heaven. That's all from me. Thank you for your attention. Yeah. Oke, thank you Satria, spend 2 minutes and 26 seconds. Oke, Satria. Nah, Satria di sini lihat ya. Satria di sini kan setuju kalau misalkan prominent religious leader itu harus mempreaching, jadi kayak mendoktrinasi bahwa cara untuk masuk surga itu bukan dari good deeds, tapi dari level of faith gitu ya. Nah, ide yang Satria bawa bagus sebenarnya, yaitu mengatakan bahwa faith itu kalau orang udah faith, udah beriman, biasanya dia good deeds. Oke? Nah, sekarang yang perlu Satria jelasin adalah kayak gini. Jadi di sini kan Satria menggambarkan tentang masalah hari akhir, tentang masalah kayak gitu. Ingat Satria, di sini kita nggak lagi ngomongin tentang masalah hari akhirnya nanti bakal kayak gimana. Tapi yang kita ngomongin adalah ketika surga itu kita bakal masuk lewat jalur mana nih? Ibarat kata kalau orang masuk kuliah mau pakai jalur SBMPTN kah atau jalur bebas tes gitu misalnya ya, contohnya kayak gitu. Nah, jadi Satria di sini analisis yang harus Satria jelaskan dengan baik adalah satu, apa sih nilai dari religion? Kayak gitu. Religion itu apa sih sebenarnya? Apakah ada religion yang mengajarkan untuk membunuh? Misalkan kayak gitu ya Satria. Kan Satria pengen memglorify bahwa if we have faith means we will do good. Gitu kan? Kalau we don't have faith means we will do bad. Kan kayak gitu. Itu adalah yang pengen Satria buktiin kan. Berarti Satria silahkan menjelaskan what we have in religion. Misal Satria bisa bilang, in religion we told to do good. In terms of apa misalkan? We told to respect others, to respect the elder, to help people in need, kayak gitu kan. Nah, sekarang another problem adalah this faith itu akhirnya diinterpretasikan sebagai parameter orang untuk dijudge gitu kan. Nah, sekarang Satria jelasin, it's not judging people, but that's most likely as a protection. Jadi para religious leader ini sedang melindungi gitu, sedang memprotect the followers. Sedang memprotect the followers from apa? From misinterpretation of faith. Nah, nanti Satria bisa jelasin. Misalkan kayak gini, the case why people become terrorists. Once they already kayak mereka itu sebenarnya udah acquire yang namanya high level of faith. Why do they choose to join ISIS? Kenapa mereka memilih menjoin ISIS? Because what? Because they have misinterpretation. They don't understand what the correlation between level of their faith and level of good things. Kayak gitu. Nah, itulah di sini the method of religious leader, we would like to help them to bridge the understanding between the faith and also the good deeds in one example kayak gitu. Nanti Satria ngejelasinnya kayak gitu. Jadi ini filosofis banget analisisnya Satria sebenarnya ya. Yang Satria jelasin ini adalah argumen filosofis teman-teman yang kemarin aku jelasin ya. Jadi kalau tadi kita lihat teman-teman kita nih kebanyakan argumennya praktikal. Jadi apa yang bisa dirasain langsung gitu. Nah, kalau Satria ini adalah contoh analisis argumen yang filosofis. Bagus Satria, cuman belum bisa Satria menyentuh level filosofisnya tadi. Jadi lebih ke level masalah religion itu seperti apa, terus kira-kira gimana sih sebenarnya orang-orang tuh bisa sampai ke level misinterpretasi, atau sampai ke level melakukan hal buruk karena mereka memiliki good faith, itu adalah hal yang harus dijelasin sama Satria. Kayak gitu ya Satria, gimana Satria? Kira-kira Satria paham nggak? Paham Kak, tapi sebenarnya Satria sendiri nggak terlalu paham sama this motion gitu. Oh gitu, Iya Satria nggak terlalu sebenarnya. paham sama mosi ini ya. Oke, Iya. mosi ini itu tadi dijelasin siapa tadi lawannya, pro-nya itu Fikri sama Ica ya. Oke,
Nah, Mosi ini tuh sebenarnya kita membahas, tadi aku udah jelasin di Fikri sama Ica ya, kita membahas tentang metode ya Satria. Jadi kalau kita lihat, this house as the prominent religious leader of major organized religion will promote. Jadi kayak will promote itu kayak ini metode gitu. Jadi kira-kira metode mana yang itu menjadi determinant factor to enter the heaven, untuk memasuki surga. Nah, kalau kita misalkan Satria lihat, itu tadi yang aku udah jelasin, ini sebenarnya terjadi di kehidupan kita, teman-teman. Jadi di kehidupan kita itu sebenarnya harusnya kan kayak gini ya. Ini kalau kita ngomongin religion ya, jadi ini udah masuk analisis basic principle. Harusnya nanti kita bisa bahas ini lebih dalam. Kalau kita ngomongin agama, sebenarnya religion itu selalu mengarahkan kita ke good deeds. Selalu ke good deeds, selalu ke hal yang baik. Tapi masalahnya adalah ketika kita sekarang ada di kehidupan yang sekarang nih ya, kita ngomongin fakta yang kita alamin sekarang, religion itu seolah-olah dipisah, kayak dibelah. Dipisahkan antara religion sama good deeds. Nah, itu yang akhirnya menjadi ide dari Mosi ini. Akhirnya ingin dijelaskan, kira-kira seorang religious leader sebagai orang yang betul-betul memahami religion, sebenarnya the way to enter the heaven itu sebenarnya pakai good deeds atau itu pakai level of faith. Kayak gitu. Karena kita sebenarnya memisahkan antara kedua itu. Kayak gitu. Kenapa dipisahkan? Karena pada kenyataannya sekarang seperti itu orang-orang. Banyak orang-orang yang akhirnya ikut aliran-aliran sesat. Bukan aliran sesat ya, katanya udah nggak boleh sekarang ngomong aliran sesat. Jadi kayak lebih ke ajaran-ajaran yang itu radikal, ajaran-ajaran yang mengarah ke isu-isu separatisme kayak gitu-gitu, kayak ISIS dan lain-lain gitu kan. Nah, di mana ajaran-ajaran yang seperti inilah yang sebenarnya jadi masalah. Itulah kenapa akhirnya muncul. Bahkan akhirnya orang-orang tuh tersegregasi gitu loh, kayak terpisah-pisah. Ada orang yang dia itu soleh, yang dicap soleh, berarti dia akan selalu masuk surga, nggak peduli apa yang dia lakuin. Sementara ada orang yang dia udah baik banget, tapi dia nggak soleh gitu, akhirnya dia nggak bisa masuk surga kayak gitu. Jadi ini dilematis banget sebenarnya Mosi ini, Satria. Dan Mosi ini memang adalah salah satu jenis Mosi filosofis. Yang filosofis banget, yang deket banget sama perasaan kita sebagai seorang believer atau sebagai seorang religious believer ya. Jadi seorang yang percaya sama religious kayak gitu. Jadi kayak gitu Satria. Jadi emosi-emosi kayak gini nanti bakal banyak kayak gitu. Oke? Kayak gitu ya Satria. Gimana teman-teman semuanya? Thank you so much ya udah ikut dan udah berpartisipasi. Alhamdulillahnya aku seneng ternyata dari 11 orang yang ikut hari ini semuanya udah pada paham terkait argumen itu seperti apa. Besok berarti kita bisa masuk ke materi baru yaitu tentang how to make rebuttal ya. Jadi besok kita ngomongin tentang bikin sanggahan dan rebuttal. Dan aku kasih kalian PR, aku minta tolong silahkan dilengkapi analisis argumennya ya dan ditambah, oke? Ditambah analisis argumennya, silahkan ditambah. Boleh tetap kontak-kontakan sama temen timnya. Misal kayak Ayu sama Dela nanti bisa komunikasi lagi. Terus Nacha bisa komunikasi lagi sama Felix. Terus kayak saling kontak-kontakan gitu, oke? Kayak gitu ya teman-teman. Thank you so much for your kind of attention. I wish that you will have more participation. Jadi kalian bisa lebih aktif lagi, participate actively. Dan kalau mau ada yang mau ditanyain, silahkan boleh tanya aku, boleh chat, atau boleh ditanyain besok. Oke? Thank you so much for your attention.